pemaparan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu tidak lain, beliau adalah nama kerennya Mas Agus Polek. Kalau nama benernya Mas Agus Susanto, bener nggih? Oh, Winarno, salah kan? Mas Agus Winarno. Nah, kalau nggak kayak gini kan nggak ngerti jadinya. Ya kan, beliau ini memang seniman, seni bela diri iya, seni campur sari iya, semuanya sangat luar biasa. Guru saya, teman saya, ya, dari Bertani sampai ke PSBC sekarang ini, beliau lah selalu bersama-sama sesama seniman yang ada di Karanganyar khususnya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami haturkan secukupnya kepada beliau, Mas Agus Polek. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, yang agama lain kami ucapkan salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bu Sri Hartati bersama keluarga, Bapak Ibu sekalian, Kang Mas Kis, di sana juga ada kembaran saya, Kang Mas Hardi, Satgo Pinayungan. Saya ini sangat luar biasa, di sana di atas sana yang ada di panggung, Kang Mas Haji Ardi, ya kan? Hardi, jadi hanya dari Haji, artinya dari Kang Mas Haji Ardi. Malam ini dijumenengkan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan nuwun sewu, mohon izin sebelum kami menyampaikan tentang budaya, ini juga salah satu termasuk budaya. Saya titip doa sebelum tidur untuk ikut peran serta dalam membangun Indonesia. Bukan doa tidur, tapi doa sebelum tidur. Dibiasakan, dibudayakan, karena ini ikut peran serta membangun Indonesia, yaitu doa yang sudah mendahului kita dan doa yang masih hidup. Mohon izin, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya Allahumma wa jibril dan sallallahu alaihi wasallam wa ya tan ila sultan wa ya satu wali songo Sunan Gunung Jati, Prabu Jakarta, Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin, Prabu Silangit, Prabian Santan, seluruh raja, ratu, seluruh wilayah Jawa Barat khususnya dan umumnya seluruh Indonesia, dan leluhur kita semua, leluhur Indonesia, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, dan para pendahulu negeri ini yang telah mendahului kita, semoga diterima Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan surga oleh Allah Subhanahu, diberikan kuburnya, diberi badan tubuhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk diri kita lahir batin, untuk keluarga kita, adik, kakak, kedua orang tua dan kedua mertua kita, seluruh saudara kita, satu RT, satu RW, sampai seluruh Indonesia, seluruh pejabat negeri ini dari RT sampai presiden, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kepolisian, TNI dan seluruh pejabat negeri ini, seluruh anggota Dewan MPR semuanya, termasuk keluarga Bu Sri Hartati. Semoga mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan, sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai cita-cita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih matur suwun. Ini juga termasuk budaya. Jadi kami kebagian Raperda Peninggalan Penyiaran, khususnya di bagian budaya. Budaya itu suatu pemikiran yang sudah terjadi di suatu masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi turun-temurun. Tugas kita di Indonesia sekarang dan hal yang kecil, mengembalikan jati dirinya bangsa, mengembalikan jati dirinya diri kita. Tugas kita ini. Dan kemudian pulang dari sini, tolong semuanya ada yang melekat di hati kita. Satu, Polexosbud Hankamnas, ideologi Pancasila harus ada di dalam diri kita.
politik yang sudah sekarang kebablasan ini, ayo kita kembalikan. Saya ada 2 poin setelah ketemu Dewan, yaitu satunya Bu Sri Hartati, keduanya Pak Ananta, sudah mengajari kita politik tanpa uang. Ini sudah 2 orang dari Dewan, dan minimal dari kita ke depan jangan sampai politik uang. Masukkan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Karena uangnya nggak akan berkah. Yakin atau yakin? Nanti keberkahan bukan dari situ. Kita awali karena keluarga Bu Sri Hartati ngajarin hal yang baik, saya bikin ngembang Bu. Karena Ibu sudah ngajarin yang baik, yakin akan ngembang. Islam ngajarin yang baik, ngembang. Saya dari SHRT ngajarin kebaikan, ngembang. Semua setiap yang ngajarin kebaikan, ngembang. Dan ini yakin semua akan ngembang. Dan kemudian ke budaya yang sudah hampir tergeserkan oleh nilai-nilai leluhur kita, sudah tergeserkan dari hal yang kecil. Contoh berpakaian, saya berpakaian selalu mempertahankan budaya saya. Saya nggak malu pakai belangkon, saya nggak mau pakai pakaian begini, karena niat tujuan saya dari pakaian saya harus pertahankan budaya Indonesia. Bahasanya mengutip dari Pak Karno, Pak Bung Karno atau Pak Presiden kita, boleh Islam tapi jangan budaya Arab, boleh Hindu jangan budaya India, boleh Kristen jangan budaya Yahudi dan seterusnya itu. Artinya Indonesia sebelum diturunkan agama yang 6 agama itu impor, Indonesia sudah punya isinya agama. Jadi Indonesia itu udah luar biasa. Sebelum ada agama yang masuk di Indonesia, Indonesia sudah punya ajaran yang menemukan satu Tuhan. Ini otak manto, kebetulan hari ini kan hari Rabu Kliwon. Hari Rabu Kliwon 7 sama 3. Betul ya? 7 sama 3. Rabunya itu Rebo, karetnya mabuk, karetnya masuk. Dan mudah-mudahan yang terjadi pada malam ini, Rabu ada 4, semuanya bisa masuk di dalam diri kita. Otak-atik matuk semuanya terjadi. Contoh, belangkon ini mengandung filosofi, jendolnya di belakang, ya kan? Senajan kalau kita pintar, kita tahu pandai, tapi taruhlah ke belakang, diumpetin. Orang pandai, orang pintar tidak usah menongolkan diri, tidak usah membanggakan diri. Pada saatnya, kalau semua berangkat dari hati yang bersih dan lurus, nanti Allah tidak akan menempatkan tempat yang salah. Jadi pintunya ditaruh di belakang. Kemudian yang depan ini kuncinya ke bawah. Ayo pikiran kita selalu kedepankan hati. Siapa yang berangkat dari hatinya selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Sudah mulai masuk ke hati. Yang terjadi saat ini di Indonesia itu krisis hati. Kemarin sudah saya sampaikan di sana itu krisis hati. Kenapa? Karena kita punya hati tapi tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena tidak kenal hati yang bersamayam di dalam diri kita ini. Maka PR-nya, ayo masing-masing koreksi diri, introspeksi diri, kenali hati. Siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Sampai kita itu bisa mengertikan diri kita. Kita bisa melihat kita, saat itu kita merasakan di hati kita, merasa melihat Allah. Kita bisa mengawasi kita, saat itu kita merasakan diawasi Allah. Sampai seperti itu. Kalau orang sudah seperti itu, saya yakin perbuatannya nggak akan mau barang riba. Politik dengan uang itu sudah jelas, siapapun tahu itu haram. Yang nyogok maupun yang disogok haram. Tapi kenapa ditabrak? Karena ini melanggar perintah hati. Tapi apabila hati saya nggak mau, saya udah mulai di lingkungan saya nggak mau. Dan saya yakin apa yang saya mulai itu akan membuahkan hasil minimal 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, lama-lama akan kembali ke jati dirinya bangsa Indonesia ini yang sudah kemarin kebablasan itu. Terus lagi, orang pakai kopiah seperti yang dipakai Kang Mas Haji Aldi, pakai kopiah kan? Kopiah itu kan bentuknya segi 4, betul nggak? Ka'bah bentuknya segi 4, seperti yang dipakai Mas Rahman itu. Tapi kalau yang dipakai Mas Hadi itu udah bulat. Sebenarnya orang Jawa atau orang pendahulu kita ini sudah memberi
instruksi atau memberi filosofi bahwa yang kita pakai ini 4 kiblat, berbentuk 4. Yang tadi katakan ada 4. Nah, 4 kiblat itu apa? Nanti ini mulai belajar mengenali orang Jawa, ojo lali Jawane. Orang Sunda jangan sampai lupa Sundanya. Betul? Orang sini asli jangan lupa sini aslinya. Orang yang berasal dari yang asli inilah yang murni. Kemudian ada pengaruh politik uang, gara-gara disokot mau, gara-gara dikasih mau nih lupa hatinya. Kemudian yang 4 tadi jangan sampai lupa. Setelah pulang dari sini ingat yang 4. Kata Mas Agus boleh, tapi saya harus ingat yang 4. 4 itu asal usul diri kita. Diri kita terjadi dari 4 unsur, dari tanah, api, angin, air. Tanah, api, angin, air. Nah, diri kita yang asli ini siapa harus dicari. Tentunya ini panjang, nggak harus dikupas di sini. Saya hanya menyampaikan perkara 4 tadi. Termasuk nafsu juga ada 4, itu harus dikenalin semua. Kembali ke hati ini, banyak di antara kita yang benar-benar belum mau mempelajari atau belajar hati ini, banyak sekali. Kenapa demikian? Rata-rata mengandalkan ini, rata-rata mengandalkan pikiran. Yang terjadi umat dan umat, pusing-pusing dan pusing, setiap hari pusing. Nah, setelah mindset kita, pikiran kita, contoh gini, saya pemilu yang akan datang tidak mau pakai uang, itu mindset ispre. Pola pikir adalah doa. Pikiran kita nggak ada negatif. Terus setelah itu hati kita jangan ada sirik, iri, kita keburukan, sombong. Dan setelah itu selalu berzikirlah, kembali ke agamanya masing-masing. Kalau misalnya Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap detik dan waktu. Siapa seseorang yang pikirannya positif, hatinya sudah mulai meminggirkan atau memisahkan sirik, iri, kita keburukan, hatinya bersih, dan selalu menyebut nama Tuhannya, insya Allah kun fayakun jadi. Sing sapa wonge cedhak karo Gustine, sinedyono cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Gustinya, dekat dengan Gusti Allah, apapun yang inginkan terjadi. Yakin itu. Yang tadi mindset tadi. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Ini saya membuktikan. Makanya saya ketemu Bu Sri ini sering dalam pemikiran yang sama, artinya saya menyampaikan Bu Sri ini prihatin dengan keadaan kejadian di Indonesia kok saat ini seperti ini. Nah, terus kembalinya gimana? Kembalinya kembali ke diri masing-masing. Ayo kembali ke hati masing-masing, kembali ke diri masing-masing, dirinya, keluarganya yang terdekat, ajarin tentang kebenaran. Karena siapa yang ajarin kebenaran, keadilan, kesabaran, ketuhanan, ia ada kekuatan dari langit. Yakinlah seseorang yang sudah berposisi pada itu, dijamin Gusti Allah nggak akan kurang duit. Yakin, yakin. Siapa yang nomor 1 berbakti sama ibunya. Kedua, jangan nyakitin istri. Istri berbakti sama suami. Ketiga, jangan nyakitin orang. Keempat, kalau punya utang beres. Kelima, rajin sedekah. Keenam, jujur. Ketujuh, ikhlas. 8, sabar. 9-nya eling. Nomor 10-nya pasrah. 11-nya bersyukur. Siapa yang bisa melakukan nomor 1 sampai 11 tadi, dijamin oleh Gusti Allah nggak akan kekurangan apapun. Hidupnya dijamin Allah. Karena salah satu yang jadi permasalahan di negeri ini tidak bisa melewati itu semua. Nah, Indonesia adalah surganya dunia. Kalau ingin membuktikan surganya dunia, ya buktikan tadi nomor 1 sampai 11 tadi. Ini apapun agama, apapun ajarannya sama. Siapa yang membuktikan 1 sampai 11 akan mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Karena saya buktiin semua itu. Kemudian setelah kita pakai yang tadi mempertahankan budaya Indonesia, kemudian dari omongan kita, ayo kita cek, cross check. Saya kemarin pernah menulis, saya share ke 80 grup. Ayo wahai saudaraku, bahkan di anak kita, di lingkungan kanan kiri kita masih banyak yang bicara bahasa binatang. Bahkan kemarin malam saya sholat itu di anak-anak kecil di belakang itu nggak khusyuk, nggak konsentrasi, pas kata bahasa ANJING. Saat ini saya tidak bisa khusyuk. Tapi waktu selain ngomong itu, saya nggak ada malu dengan anak kecil. Kalau saya sholat, saya bersama anak-anak kecil. Ini Sajina sama Sajidri. Kenapa anak-anak kecil itu masih bersih? Kalau kita bersama anak-anak kecil, kok nggak ada ngaruh apa-apa, masih khusyuk pada Gusti Allah.
insya Allah udah teruji. Di saat itu di belakang saya anak kecil ngomong ANJING. Cep, habis sholat saya tegur, nah nggak boleh ngomong bahasa binatang. Ayo kita cek, ini udah mendarah daging di Tangerang. Kesulitan, saya udah sampai ngomong kepala sekolah, ngomong buru-buru. Bu, tolong Bu, ayo bareng-bareng Bu, bikin gerakan moral Bu. Satu, didik anak kita jangan ngomong bahasa binatang Bu. Kedua, jangan bahasa kelamin Bu. Ketiga, jangan mengumpat Bu. Keempat, jangan bahasa jorok Bu. Kelima, jangan bahasa negatif. Jadi virus yang sudah mendarah daging di kanan kiri kita, termasuk bahasa kasar itu jangan. Ayo dirubah dari diri kita, keluarga kita, dari omongan. Budayanya orang Indonesia itu nggak ada ngomong jorok. Ngomongnya monggo, diinjek kakinya aja. Mas, nuwun sewu maaf, kaki saya keinjek. Itu orang yang asli orang dulu. Kalau orang sekarang pasti pakai ini. Langsung begini kan. Nah itu jangan. Ini dari bahasa dulu. Ayo pulang dari sini ada gerakan moral, kembalikan ke jati dirinya bangsa Indonesia dan jati diri kita. Jati diri kita siapa itu? Itu panjang pembahasannya. Setelah kita membuat omongan kita nanti bisa bagus, pulang dari sini kan kalau bisa ya dari gua itu dikurangin. Aku, saya, itu kan lebih halus lagi. Syukur-syukur langsung disebut namanya lebih halus lagi. Yang penting dari omongan dulu. Karena ini penting sekali dalam kehidupan. Banyak orang ditahan gara-gara omongannya salah. Karena nggak ikutin hatinya. Banyak. Makanya kalau ngomong hati. Ngomongnya hati. Ngomongnya pakai hati. Kalau ngomong pakai hati, insya Allah diterima hati. Kalau saya ngomong dari pertama sampai sekarang tadi ini belum masuk. Saya belum masuk ke ibu belum masuk ke saya, baru 50%. Karena masih ada di sini. Belum rasanya belum enak di hati. Nanti kalau nanti udah just, ibu, bapak sudah bisa masuk just, berarti udah enak. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Senyum sebentar, Bu, ayo senyum dulu biar bisa masuk. Ayo senyum semuanya. Termasuk budaya. Kita harus banyak senyum. Karena senyum itu juga pancaran datangnya dari hati. Makanya kalau seseorang yang wajahnya itu gelap, bukan malah cantik jeleknya, ganteng jeleknya enggak, saya enggak bahas itu. Pancaran wajah ini kalau cerah berarti hatinya enggak ada masalah. Tapi kalau wajahnya gelap, muram, pusing, itu hatinya ada masalah. Makanya tersenyumlah sampai ke dalam hati. Kalau tersenyum, harus sampai ke dalam hati kalau tersenyum. Tapi kalau marah, jangan masuk ke hati, cukup di luar hati. Makanya kalau ngomong, hati-hati. Setelah dari pakaian tadi, sudah dari omongan. Dari omongan nanti membersihkan ini dan sini. Contoh, budaya kita yang sekarang harus kita kembalikan lagi itu yang seperti di video-video itu, di depan, lewat depannya orang tua, nunduk. Bukankah waktu sholat kita ada rukuknya? Bukankah orang Jepang itu nunduk juga? Betul kan? Tapi kenapa kita sholat setelah selesai sholat sama orang dongat? Begini ada orang, tidak selalu begini. Jadilah orang yang selalu di bawah orang. Saya banyak pengajaran dari Bruce Lee. Dia seorang dewan, tapi selalu menunduk. Saya malah didian, rendah-rendah sama Bruce Lee. Gimana caranya saya lebih rendah dari Bruce Lee? Terus saling merendah. Ini budaya Indonesia. Setelah itu terus ke yang lain. Ayo kita pertahankan. Jangan sampai malu pakai budaya Indonesia asli, jangan sampai malu. Kebudayaan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Terus jangan sampai kita tidak ngajarin kepada anak didik kita itu hal-hal yang tidak baik. Kemudian setelah semua kita kembali dari pakaian, terus dari omongan, dari pemikiran, semuanya dalam diri kita arahkan anak, istri kita dan tetangga kita itu untuk mencintai atau masuk di dalam diri kita itu 4 pilar kebangsaan. 1, kaki kita atau landasannya Pancasila. Kaki kita Pancasila. Kemudian kepala kita NKRI. Kemudian badan kita Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang dasar adalah hati kita. Seperti halnya NKRI itu atapnya, atap rumah.
Tiangnya Undang-Undang Dasar 1945, pondasinya Pancasila dan temboknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita masuk di dalam diri kita. Jangan sampai kita orang Indonesia kok nggak Indonesiani. Jadi yang jadi masalah seperti ini. Nah semua itu karena memang masalah di hati kita, permasalahan di hati, tidak pakai hati, lupa diri. Termasuk terjadinya tabrakan. Ini penting juga ya. Ini penting juga karena ini menanggung keluarga dan saya mengajarin kebaikan. Terjadinya tabrakan itu saat yang tepat. Terjadinya tabrakan itu saat yang tepat. Andai kata lambat 3 detik, cepat 3 detik tidak terjadi kecelakaan. Maka terjadinya kecelakaan satu lupa diri. Terjadinya kecelakaan ini lupa diri. Saat itu lupa diri. Kemudian saat seseorang lupa diri, ia lupa Tuhan. Maka dari itu jangan sampai kita ini lupa diri. Terus belajarnya ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Banyak saya Indonesia ini semua ngaji kitab, banyak sekali. Tapi tidak disertai ngaji diri, tidak disertai ngaji alam dan tidak disertai ngaji rasa. Hanya baca kitab. Kalau kita hanya baca kitab, apapun agamanya, itu baru mendapatkan 1/4. Kemudian kita ngaji diri tambah 1/4. Ngaji alam tambah 1/4 dan ngaji rasa 1/4. 1/4 menjadi 4/4 sama dengan 1. Kalau kita sudah ngaji kitab, kemudian ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa, ia mendapatkan 4/4 sama dengan 1. Ia sempurna. Maka sering-seringlah setelah pertemuan seperti ini minta kawruh kepada orang-orang yang lebih dulu daripada kita, apalagi seorang seniman. Biasanya seorang seniman itu berpikir 10 kali lipat dari orang biasa. Seniman itu berpikir 10 kali lipat dari orang biasa. Contoh yang kelihatan, dia mau manggung, ngapalin dulu lagu, ngapalin dulu skenario dan lain-lain. Tapi yang nonton enggak, nonton tinggal nonton aja. Tapi seniman banyak prosesnya dulu. Dan seniman bisa memikirkan 10 langkah ke depan. Maka dari itu seniman itu salah satu tandanya hatinya lembut. Walaupun luarnya acak-acakan, tapi hatinya lembut. Maka dari itu nanti pulang dari sini, tolong ini yang paling penting, kenali hatimu. Kenali hatimu, kenali hatimu. Yang paling penting itu. Setelah kenal hatimu, kau akan kenal dirimu. Setelah kenal dirimu, kau akan kenal Tuhanmu. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita sampai tahap itu nanti kita kembali ke Yang Maha Kuasa itu nggak akan menyesal. Mungkin itu aja. Ada yang dipertanyakan? Jika orang bertanya, apa yang saya sampaikan? Kalau nggak ada 2 orang, kalau nggak ada 1 orang, karena memang situasinya kurang enak. Karena ini juga pas terawih ya. Ada yang mikirin terawih, ada yang mikirin sana kemari. Tapi insya Allah nanti terawihnya di rumah terawih sendiri bisa 11 boleh, 20 boleh. Pas acara ini juga penting karena Pak, ini akan merubah kebaikan-kebaikan yang akan merubah cara-cara yang salah yang kemarin itu. Pemilunya benar tapi caranya salah. Apapun di sini caranya yang salah. Maka dari itu ayo kita kembali dengan benar. Kalau pengen tahu kebenaran, berangkat dari hati. Ya. Siapa yang berangkat dari hatinya, selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Kalau nggak ada, cukup. Kalau ada nanti interaktif, monggo. Terima kasih. Bila ada salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agus Bulan yang telah memberikan segala ilmunya bagi kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Jadi ilmu itu tidak harus sekolah, ilmu itu tidak harus kuliah. Nah seperti ini ilmu, ya kan? Kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang berguna bagi kita, keluarga kita, itu akan sangat luar biasa ilmu yang telah diberikan oleh Mas Agus pada sore hari ini. Tentunya kepada Bapak Ibu semuanya, kita harapkan ada yang bertanya nih, baik mau ke Bu Sri monggo, ke Mas Agus monggo. Saya tunggu sampai ada yang ngacu. Nah, mungkin dari Dolala nih, ya. Kalau kenyangan ngantuk, kalau lapar ngantuk juga. Nah, dari Dolala monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang budaya boleh, tentang apapun silakan. Monggo. Ya sebelum kita tutup, mungkin dari ibu-ibu yang berkerudung merah, saya nggak tahu dari ini ikut mana juga, ikut temennya sini. Ya,
Boleh, ya. Menurut saya Bapak Ibu kemarin waktu setelah selesai acara kan banyak yang nanya masalah ibu. Jadi saya jawab di sini sekalian mau ketemu. Ada yang bertanya gini, Pak, kalau ibu saya sudah meninggal, gimana cara berbaktinya gitu? Dan gitu. Karena saya menemukan wujudnya hidup. Saya dulu belum punya anak selama 5 tahun kosong. Saya pengangguran, saya sesat. Kemudian setelah saya cuci kaki ibu, saya minum yang segelas, yang lain saya buat mandi. Saya punya anak 3 berudung, saya jadi pengusaha gitu. Itu awalnya. Kemudian ada yang tanya, Pak, kalau ibunya sudah meninggal, caranya gimana? Terus ini jawabannya, meninggal itu raganya. Meninggal itu raganya. Rohnya masih ada. Jadi, kita masih punya roh. Ini baknya Pak Mas Hadi, bapaknya beliau. Ibu itu masih ada, namanya masih ada, rohnya masih ada, masih bisa komunikasi dengan roh kita atau hati kita. Jadi satu, hati kita langsung kita terpecah, boleh nggak boleh diem, Bu, dalam ruang tertentu, Bu, maafkan saya Bu, sampai ke dalam hati. Selama ibu hidup, saya belum bisa membahagiakan ibu, saya belum bisa mensaudarkan ibu, menyenangkan ibu. Itu sampai dirasakan ke dalam hati kita, nanti tembus sampai ibu, yakin itu. Dan setelah itu, kedua, minta sama Gusti Allah, ya Allah, berikan terang kuburnya, pedang kuburnya, berikan surga ibuku di alam sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana ibadah kita ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau apapun, ada nilai kebaikan, relakan untuk ibu di alam sana. Ya Allah, seluruh ibadah saya, nilai kebaikan saya, kalau ada nilai pahalanya Bu, Allah, ya Allah, kasihkan ibuku di alam sana ya Allah. Saya ikhlas tidak menerimanya apapun perbuatan baik dari bangun tidur sampai mau tidur. Saya ikhlas menerimanya ya Allah. Saya nggak mau terima, kasihkan ibuku di alam sana ya Allah. Doanya seperti itu. Kemudian yang keempat, semasa ibu hidup, itu yang disenengin dari keluarga itu siapa? Itu perhatikan. Perhatikan yang disenangi ibu, termasuk pesan ibu waktu beliau sugeng, itu yang disenangi apa? Misalnya ibu suruh sembahyang, ya kalau kita sembahyang, ibu suruh berbuat baik, ya kita berbuat baik. Jadi cara berbakti yang sudah kembali ke alam sana, satu, komunikasi dengan roh kita atau dengan hati kita, dengan jiwa kita, komunikasi, ngobrol. Beliau bisa melihat kita harus bisa merasakan ibu di alam sana. Kemudian setelah itu doakan ibu di alam sana, kemudian nilai ibadah kita, kalau ada nilainya kita ikhlas berikan kebahagiaan ibu di alam sana. Dan yang keempatnya, apapun pesan ibu laksanakan, yakin ibu bahagia di alam sana. Nah sebaliknya, apabila perbuatan kita di alam dunia ini eker-ekeran dengan saudara, ibu dengan keluarga, ibu di alam sana nangis. Apalagi kalau keluarga, satu keluarga eker-ekeran, rebutan harta, rebutan warisan, ibu di alam sana melihat kita nangis. Anak-anakku kenapa eker-ekeran, anak-anakku kenapa anak-anak enggak rukun gitu. Tapi kalau kita, keluarga kita rukun guyup, ibu di alam sana bahagia. Itu menjawab kemarin pertanyaan dari yang ada di sana kemarin. Mungkin ada yang tanya, monggo, kalau tidak ada ya tergantung Mas Kis. Sana ya Mas. Oke. Akan nikmat biar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sutrisno, Ketua Paguyuban Keluarga Boyolali Tangerang Banten dan penasihat Komunitas Klaten Perantauan Saling Sapa Tangerang Banten. Nama sumber Mas Agus Koleng, menurut riwayat berbakti kepada ibu. Kanjeng Nabi menjawab, berbakti kepada ibu atau ayah dulu. Kanjeng Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Apakah seorang anak harus punya ibu 3? Ibumu, baru bapakmu.
Apa penafsirannya bagaimana, Kak Mas? Jelaskan. 3 kursi. Biar pada Masuk melek. kata Om. Iya. Bener Om. Tentunya ibu itu Tuhan yang kelihatan. Ibu Tuhan yang kelihatan, tapi yang melahirkan kita. Setelah kita sudah bisa berbakti kepada ibu kita kandung yang melahirkan kita, bapak ibu itu Tuhan yang kelihatan, yang melahirkan kita, yang melahirkan kita dunia. Setelah itu bisa beres, baru berbakti pada mertua, urutannya kan. Setelah itu baru berbakti kepada ibu-ibu seluruh dunia. Bahkan termasuk anak soleh juga begitu, Mas. Yang dikatakan anak soleh itu sebenarnya mendidik anak soleh itu bukan anak kita aja. Setelah kita bisa mendidik anak kita soleh atau solehah, didiklah anaknya orang yang lain itu juga soleh dan solehah. Kenapa demikian? Setelah kita bisa mendidik kita anak soleh, mendidik anaknya orang lain soleh, itu termasuk ilmu yang manfaat. Setelah kita kembali ke Gusti Allah, masih ada doa dari orang-orang yang kita didik. Makanya ajarkan kebaikan, sampaikan kebaikan akan membantu. Jadi jawabannya ibu yang melahirkan kita dan bapak yang salah satu tandanya dari cinta keduanya melahirkan kita. Jadi yang mengadakan kita itu bapak dan ibu Tuhan yang melahirkan. Bukan bapak satu, ibunya 3. Jadi antarnya bapak ibu itu Bu. Kalau proposal itu tanda tangan sama stempel. Bapak sama ibu itu proposal sama, kalau proposal itu tanda tangan sama stempel. Proposalnya bagus, tapi kalau nggak ada stempel sama tanda tangan nggak sah, nggak diterima. Ibu bapak itu ibaratnya listrik ini udah ada lampu, udah ada musik, udah ada tape, udah ada yang lain semuanya. Ibu bapak itu ibaratnya sekring sama panel. Kalau sekring sama panel nggak naik, listriknya nggak naik. Itu saya nyalakan dulu. Itu dulu sebelum saya berbakti sama ibu. Saya udah ahli masjid, wajib udah masjid malam siang malam masjid. Tapi hidup saya sulit, kerja berdua nggak cukup. Karena saya belum bersimpuh dengan ibu, saya belum ngopeni ibu saya. Setelah ibu saya openi, alhamdulillah ibaratnya panelnya naik, sekelingnya naik, lampunya naik. Jadi kehidupan insya Allah tidak ada masalah lagi. Kehidupan saya menemukan surganya dunia. Tentunya nggak akan dikupas di sini panjang. Siapa yang tinggal di Indonesia kok tidak menemukan surganya dunia, itu cara salah berpikir. Karena Indonesia ini gambarannya seluruh dunia ada di Indonesia. Indonesia ini di dalam do re mi do itu satu, do re mi fa sol la si do, Indo. In di dalam do itu satu. Indonesia mengkene ini manusia. Jadi Indonesia itu sudah ada satu Tuhan di dalam dirinya masing-masing. Makanya tidak diturunkan agama. 6 agama itu impor, Indonesia sudah punya ajaran Sunda Wiwitan, Kejawen, Buhut dan seterusnya itu. Itu isi yang luar tadi kulit. Yang seharusnya agama itu sebagai kulitnya, isinya orang Indonesia pasti tok markotok, keluar dan isi. Yang lambangnya kemarin Presiden Emirat Arab ngasih ke masjid ke Paskibran Solo. Itu lambang. Jadi dari bangsa Arab itu adalah wadah. Isinya Indonesia. Solo itu satu, Solo duet, trio dan sebagainya. Makanya, hei, wahai orang Indonesia, ini loh wadahmu. Adalah agama yang Islam ya, yang Kristen kembali masing-masing. Tapi isinya tetap dari kamu. Bahasanya seperti itu. Seperti halnya Ka'bah itu bentuknya kotak. Borobudur bentuknya kayak mahkota. Itu lambang apabila Ka'bah seperti ini Ka'bah, kemudian ditutup atasnya mahkota menjadi masjid. Betul nggak? Ka'bah kotak, atasnya Borobudur. Ditaruh di atasnya Ka'bah, bentuknya seperti masjid. Itu lambang bahwa sebenarnya antara Arab dan Jawa khususnya Indonesia itu ada sesuatu. Makanya kuncinya ada di pulau Jawa. Jawa itu jawaban, Jawa itu amanah. Makanya wong Jawa aja sampai lali Jawane. Wong Jawa karek separuh, wong Cina karek sak jodoh. Itu bukan orangnya. Orangnya mata tapi wong Jawa kok sing Jawa ki nggae separuh kok iki kata Bu Sri. Wong Jawa kok kabeh melanggar atine, melanggar budayane piye to iki? Yang tahu Jawane anggek separuh, tinggal separuh.
Wong Cina kayak sujud, yang punya Cina perinciannya ono, yang punya perincian itu hanya satu, yang jeli teliti. Oh ini duit dari mana? Harus saya berikan kemana itu hanya satu duit satu orang. Di Indonesia ibaratnya yang jeli teliti, yang nggak mau barang haram, yang benar-benar di sini ada di sini lembut sekali. Saya kalau makan barang riba takut pada diri saya dan takut keluarga saya. Keluarga saya jangan sampai makan duit riba. Termasuk saya kalau MC. Duit yang dari gaji MC itu untuk keluarga saya. Tapi yang dari saweran saya pisahkan. Untuk anak yatim, untuk pengamen, untuk masjid, untuk musola semua. Nanti yang nyawer grup saya berarti dia mendapat berkahnya. Karena yang dari orang tetap ke orang lain. Diperinci seperti itu gitu. Nah ini ada karena uang saweran haram. Ada yang bilang ya, ada yang bilang haram ya. Lagi, nah saya seniman kok enggak lah, kan gitu. Rasanya gini. Kenapa? Kan gini. Saya kan kenapa Mas Agus mau di seni? Sekarang saya tanya, siapa yang menyampaikan kebaikan di seni? Kalau kita nggak ada di seni, siapa yang menyampaikan ke Allah? Kalau kita tidak ada di dalam seni. Kalau engkau ingin merubah sesuatu, kau harus ada di dalam bahasanya gitu. Nyawa itu halal. Kalau niatnya nggak ria, makanya kalau saya nyaman ya saya amplopin, kalau enggak saya kasihkan playernya. Terus yang haram itu, yang gemuk-gemuk itu. Kalau saya kan ada batasannya. Misalnya saya nyanyi, Roro Jonggrang saya batasin segini. Di hati kita itu ada, jangan gemuk. Di hati kita ada begitu. Kalau nyawet jangan dilewer-lewer, kasihkan, jangan di kotak, jangan di lubang di sini, dan gitu. Itu sudah ada ukurannya di hati kita. Makanya kenal hati itu selembut itu. Nyawer pun ada ukurannya di sini. Jangan dilewer-lewer, tapi diamplopin atau dikasihkan belakang. Jangan niatnya itu. Inna amalu biniyat. Yakin. Karena ini bukti. Setelah saya nyawer dulu pertama nggak boleh sama istri saya. Komplain istri saya. Karena waktu itu saya nyawer bawa duit 200, janjinya 50 nyawernya. Waktu itu kita masih bayar masih. Istri dari bawah si Ciae. Waktu susah masih polos. Karena 250 saya bawanya. Karena penyanyinya 4. Waduh, kalau saya kasih 1, yang 3 gimana? Kan gitu. Pikir di hati saya, nanti kalau 1 dikasih yang lain enggak gimana? Waktu itu lagunya Popele. Saya masih polos. Saya belum bisa nyanyi waktu itu. Ya saya kasih 4-4-nya. Istri bilang begini. Ya enggak apa-apa, kita ikhlas saja. Setelah saya turun dari nyanyi, saya makan di pecel lele. Gimana sih, suruh 1 kok 4? Udah sabar aja, karena penyanyi 4 main hati saya nggak tega. Masa yang lain dikasih enggak. Pas saat saya makan itu langsung ditelepon orang pesen baju. Mas saya pesen baju 120. Itu kalau umumnya 20 ribu itu sudah berapa? 20 kali 240. Udah 240. Yang kita belum sampai rumah sudah ada yang pesan baju ya. Udah ada diganti Allah. Sampai rumah istri saya kerja di KMK masih rada muring. Masih ada cemberut. Karena pertamanya kalau sekarang lostrol. Setelah istri saya kerja di KMK, saya ditelepon dari Bandung, pesan order 6 juta. Untungnya 2 juta. Langsung saya SMS, yang kita sharing semalam saya dapat order 6 juta dari Bandung. Untungnya 2 juta yang alhamdulillah. Istriku, semenjak itu saya boleh mau nyawer berapa pun, nggak ada masalah. Karena setelah nyawer, besoknya order saya laku. Dan itu punya ilmu titen. Ini orang Jawa ya, orang Jawa pun jalani. Setelah kita memberi 100, dapat 1 juta. Ilmu titen, harus titen, ini titen. Tapi jangan berharap. Makanya kalau kita nyawer atau memberi orang, jangan berharap lagi. Udah kayak makan, buang air besar, buang air kecil. Makan, buang air besar, buang air kecil gitu. Enggak dipikir lagi, enggak dicari lagi. Mana ya barang saya enggak. Jadi langsung, memberi aja gitu. Ini kebalikannya. Saya di Jalan Baru sini, punya duit 5.000. Ini ingat-ingat ini, siapapun akan mengalami seperti ini. Waktu kita punya 5.000, anak kecil itu minta di Jalan Baru. Karena lampunya merah, hijau kan nggak lama. Menentukan pikiran sama hati. Wah, saya kasih apa enggak? Saya kasih apa enggak? Cuma 5.000. Saya kasih apa enggak? Saya kasih enggak? Cuma 5.000 duit sini. Kemudian lampu hijau kita bablas. Hati kita nangis. Nah itu sampai tahu hati kita itu kalau kita nggak memberi nangis. Kemudian ngantar istri ke KMK, pulangnya dianya habis hujan becek-becek. Lewatin becek ada lubang.
Pas lewat lubang ban saya kempes. Cis, waduh. Pas deket tambal ban. Ya Allah, mudah-mudahan jangan lebih dari 5.000 ya Allah, waktu ini 5.000 nambal ban. Langsung ditambal bannya berapa Pak? 5.000. Andai kata yang 5.000 tadi dikasih di jalan baru, ban saya nggak kempes. Ini berlaku bagi siapapun yang ada di sini. Kalau kita memberi duluan, di belakangnya banyak safety. Jangan sampai masuk rumah sakit dulu baru keluar duit. Kalau bisa keluarkan mindset tidak akan masuk rumah sakit. Jadi jangan dikasih doanya. Ya Allah, saya memberi sehat sama. Kalau bisa jangan doa yang tidak. Tidak itu kan bahasa negatif. Yang tidak jangan tidak. Tapi berdoanya, ya Allah saya selamat. Jadi nanti yakinlah yang terjadi mindset kita. Apa yang Anda pikirkan itu tandanya sudah dekat. Jadi berpikir positif. Seseorang yang mindset spray pola pikir adalah doa, meyakini segala sesuatu adalah doa, nggak berani mikir yang jelek-jelek, karena akan terjadi. Pikiran kita positif aja, nanti yang terjadi positif terus. Kalau mikir yang jelek, jangan ya Allah, langsung diganti yang baik. Kalau kita mikir pengen senang istrinya orang, jangan, istri saya cantik ya Allah, langsung diganti. Ada seperti itu ada, langsung istri saya cantik, langsung di sininya istrinya cantik, tapi kalau dibablasin, nanti bisa senang istrinya orang, kan mindset dari pikiran kan. Nah itu mungkin itu aja ya Mas Haji Tris. Jadi intinya kembali ke masing-masing. Terima kasih. Matur nuwun Mas Agus, sangat luar biasa nih. Ya, tambah ilmu lagi. Ya, tentunya apa yang telah disampaikan oleh guru kita saat ini ya Mas Agus Koleng ini bisa berguna buat kita khususnya, umumnya buat keluarga dan semua orang yang ada di Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, rangkaian acara juga telah kita lalui. Tentunya supaya pertemuan malam hari ini ada barokah dan ada berkahnya, saya mohon kepada Mbak Hati Gondrong untuk bisa memimpin doa untuk penutup. Ini apa ke sana apa ke sini? Monggo. Mudah-mudahan semua berkah buat kita semuanya ya yang ada pada malam hari ini. Sampai yang pakemnya sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya, karena tadi udah dipaparkan semua oleh Mas Agus Koleng, oleh Sri Hartati, Bakis. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum sampurasun kulon pun rahayu katur dumateng ibu bumi wa angkasa wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa sahabati wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sedulur batin saka kulon wetan kidul lan lor sing papat kelima pancer sing lahir nunggal bareng sedina sareng kawula sebut nama masing-masing bin bapak binti ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa huwa ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan luabihin, mukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama syukru yakbal gili jalali watikal karimi adimi sultanik. Subhanahu wa nafsi walakal hamdu hatta tardo. Walakal hamdu darati, walakal hamdu ba'da ridha ya Allah. Walakal hamdu ba'da ridha ya Rahman. Walakal hamdu ba'da ridha ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa diyatan fil alamina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya karim. Ya Allah bil husnil khatimah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, wa nikmal kafi ya Allah, wa ni'mal kafi ya Allah, wa ni'mal kafi ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar Bihatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kepada Bapak Gubernur atas doanya. Tentunya saya atas nama pribadi selaku pembawa acara pada kesempatan sore hari ini memohon maaf yang seluas-luasnya atas kekurangan, kesalahan saya pribadi, karena itu memang datangnya dari saya, dan kebaikan yang ada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup acara sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para tamu undangan yang hadir, kita ada sesi foto bersama di sebelah sini. Ya, monggo pindah ke sini. Nah, untuk dokumentasi. Ya di belakangnya nggak apa-apa. Jadi dua. Dan Mas Ardi. Monggo. Ada yang duduk di depannya. saya ikut ya Mas. Ya. Kita orang ini. Gini kan? Gondrongnya gini kan? Bungkus kan? Ya wes Jeko. Gini Mas. Jomplang lah. Gue kita apa lagi? 1 2 Ya bebas dong. Semangat. 1 2 3. Losnya mana nih? Gini. Wes. Oh, kelihatan. Wes, kita. Saya tak saya gondrong. Nih ya Citris. Pesan-pesan ya Citris. Pesan-pesannya luar biasa. Ngajep nah ya sama ada ya. Pesannya luar biasa. Masalahnya selalu semangat. Apalagi narasumbernya Mas Agus Oleh. Ini wes ora bakal ngantuk. Nggak bakal ngantuk. Pasti banyak senyumnya, banyak ketawanya audiensnya. Apalagi kalau yang nanya agak nyeleneh. Pasti ger. Terima kasih ya. Sudah mendukung support. Terima kasih. Selamat Rayu. Kita tungguin dulu nanti season yang kedua ya.
kita season yang kedua kita sambung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.